Oke, sudah tampil ya layarnya ya. Oke, karena saya slide-nya pakai PDF, ini sudah jelas. Ini ya, ini. Yang kamu ini kamu Oke, sudah tampil semua ya layarnya. Nah, ini judulnya adalah tentang workshop gamifikasi literasi matematika RPG edukatif di Nusantara di Cirebon. RPG di sini artinya adalah role play game dan ini adalah suatu aplikasi pembuat game. Mungkin teman-teman yang suka main game kayak Mobile Legends gitu ya, Free Fire, itu sebetulnya tingkat hype-nya ke sana. Tapi karena ini arahnya untuk ke edukasi tentunya tidak sampai luar biasa itu ya, karena dia kan banyak perangnya dan lain sebagainya. Tapi di sini RPG-nya akhirnya mulai diadaptasi supaya tidak terlalu banyak perang-perangan karena ya tujuannya untuk mengedukasi. Tentunya ketika ini diberikan ke anak SD itu masih aman gitu. Khawatirnya masa ini guru ngajarinnya perang-perang gitu ya. Akhirnya kita akan memodifikasi bentuk gamenya itu supaya tetap bisa menarik, bisa menyenangkan dan juga memang dia dapat ilmu dan juga dapat hiburannya seperti itu ya. Maka eh, tema berikutnya adalah mau menggabungkan antara pendidikan matematika dengan pengalaman wisata religi dalam bentuk game interaktif. Karena ada kalanya untuk ya tadi setelah diperbincangkan sebelumnya kita sebenarnya agak saling terkait ya satu sama lain. Namanya juga era-era Gen Z ya, yang kalau belajarnya itu monoton kayaknya bakal bosen, terus ditinggal tidur, ya enggak? Maka sekarang mau nggak mau nih, era pendidikan harus mulai merambah ke teknologi, di mana anak-anak itu disuguhkan oleh hal-hal yang baru, yang lebih interaktif, yang membuat dia jadi semangat dan penasaran untuk belajar gitu ya, nggak monoton dan tidak membosankan tentunya. Nah, karena di sini ada eh, pembahasan utamanya lebih ke gamifikasi. Ada literasi matematika, game RPG, dan juga wisata religi. Nah, ini sebetulnya bagian utama dari disertasi yang akan saya usung tentunya, gitu ya. Oke, untuk bagian pertama tentang gamifikasi di sini saya mengangkat suatu artikel. Jadi di sini salah satu rujukan utama saya kenapa harus gamifikasi. Nah, ini ya aslinya dari luar ya. Saya terjemahkan secara sederhana saja bahwa gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan dalam konteks non-permainan, misalnya dalam pendidikan ataupun pekerjaan. Nah, untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan juga pengalaman pengguna dalam mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi gamifikasi kan kesannya kayak game gitu ya. Tapi sebenarnya ini dikemas untuk sesuatu yang tujuannya itu bukan untuk bermain. Kayak misalnya kita lagi belajar nih, tapi kita bawa pakai game. Seolah sedang bermain, tapi sebenarnya kita sedang belajar. Tujuannya seperti itu. Dan di luar negeri ternyata tidak hanya untuk pendidikan. Itu untuk pekerjaan pun sudah diterapkan. Jadi untuk menghindari stres kerja, ya kan kadang orang-orang yang bekerja itu dia udah brown out gitu otaknya karena kerja terus ya. Nah, kemudian dibuatlah sistem gamifikasi juga dalam bidang pekerjaannya. Nah, karena saya di sini bukan seorang CEO ya, jadi saya akan fokuskan di bagian pendidikan. Artinya, gamifikasi ini punya peran yang sangat besar untuk jadi em, inti dari suatu penelitian ke depan. Tidak hanya untuk pendidikan, bahkan juga di bidang pekerjaan. Jadi jika seandainya ada teman-teman yang tertarik mau jadi seorang bos misalnya, mau punya punya perusahaan sendiri, itu bisa nanti diterapkan untuk para karyawannya gitu ya. Nah, dan dalam pembelajaran, gamifikasi itu punya tujuan untuk mempengaruhi perilaku atau sikap belajar agar dapat memperbaiki hasil belajarnya. Nah, di sini mengangkat suatu teori utama bahwa siswa itu dapat menyerap pembelajaran dengan baik ketika mereka belajar dalam suasana yang menyenangkan. Dan ini beberapa teori ini sangat membuktikan ya, berdasarkan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa siswa yang merasa tertekan ketika belajar itu tidak akan mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Itu juga yang menyebabkan kenapa guru-guru itu harus lebih cair dengan siswanya ketika guru tersebut memberikan tekanan yang luar biasa, jangankan bisa diterima, yang ada siswanya nggak mau masuk kelas lagi gitu ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai calon calon guru mungkin ya di sini ada mahasiswa atau ada yang sudah jadi guru, semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk bisa mengembangkan pembelajaran nanti di kelas. Nah, di sini ada hal-hal utamanya, ada unsur-unsur gamifikasi. Yang pertama ada rules atau SOP.
Tentunya yang namanya game ada aturan ya. Bahkan game sederhana aja, misalnya game-game tradisional yang pakai fisik gitu ya. Itu kan misal tepuk-tepuk gitu-gitu juga ada aturannya misalnya kayak gitu. Jadi langkah pertama dalam gamifikasi itu ada alurnya, ada SOP-nya harus seperti apa. Siapa ini yang buat? Ya tentunya gurunya gitu ya. Unsur-unsur ini nih kita yang akan menyusunnya. Penasaran ya, nanti saya bahaskan juga. Yang kedua, ada story, ada ceritanya. Jadi di sini guru memang nggak langsung to the point ngajarin matematika. Misalnya, satu tambah satu berapa? Dua ya. Nah, tidak langsung seperti itu. Karena khawatir yang seperti ini membuat siswa tidak benar-benar paham nantinya. Gitu. Jadi dia dibuat suatu alur, suatu skenario, kemudian ada challenge atau tantangan. Nah, ini biasanya yang membuat anak penasaran. Jadi gimana ya gitu ya kan ada tantangan atau dia pengen nyampe sesuatu gitu. Jadi dia harus berusaha dulu gitu untuk mempelajari sampai dia berhasil gitu. Kemudian ada curiosity, ada karakter, ada interactivity, point atau imbalan, progression, level, dan reward. Ada banyak ya sebetulnya, ada sekitar 10. Tapi yang menjadi inti itu sebetulnya ada alurnya atau ada suatu ceritanya. Ada tantangannya di sana, ada karakternya, ada imbalan. Imbalannya bisa dalam bentuk poin, bisa juga reward lainnya. Gitu. Kemudian progres itu udah pasti ada ya. Dan yang namanya game tentunya dia berlevel dari mudah sampai ke tinggi. Dan itu pun sangat cocok ketika diterapkan dalam pendidikan. Apalagi matematika. Sebagai ilmu yang terstruktur, kita belajar dari yang dasar dulu. Dari yang dasar, kemudian kita naik sampai level yang paling atas. Seperti itu ya. Maka ini sangat cocok juga untuk bisa diterapkan dalam pendidikan. Dan yang terakhir tentunya reward atau penghargaan ini membuat siswa menjadi merasa dihargai. Begitu ya. Nah, selanjutnya tentang literasi matematikanya, karena tadi di sana sudah saya bahaskan bahwa kontennya adalah literasi matematika. Kenapa literasi matematika ini diusung? Tentunya karena literasi matematika masih menjadi hal yang krusial ya, masih sangat sedang gencar-gencarnya diteliti, dikarenakan untuk saat ini di Indonesia kemampuan literasi matematikanya berdasarkan skor PISA terbaru kan itu masih belum cukup bagus ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini juga masih menjadi permasalahan dunia, sebab pasca COVID yang apa namanya pendidikan itu sempat off beberapa tahun, itu membuat kemunduran dalam bidang akademik tentunya. Bahkan nilai-nilai di beberapa negara, bukan hanya Indonesia, juga mengalami penurunan. Jika teman-teman sudah tahu dan pernah membacanya, di situ dikatakan bahwa dari segi peringkat Indonesia meningkat, rankingnya meningkat, tapi dari segi skor nilainya menurun. Apa yang terjadi di sini, gitu ya? Maka artinya literasi matematika masih sangat penting juga untuk bisa kita gali dan kita temukan solusinya. Nah, adapun komponen literasi matematika, yang pertama ada pemahaman matematika, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kemudian ada kritis dan analitis, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya literasi matematika juga ini em, dia memiliki peran penting ya dalam pendidikan dan juga karir, kemudian di kehidupan sehari-hari, dan juga di keterampilan abad ke-21. Karena di literasi matematika ini kita mampu mengkaji atau kita bisa melihat bahwa matematika itu ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Atau secara tidak sadar, sebetulnya kita itu sudah bermatematika. Cuma nggak sadar aja, gitu ya. Ketika kita bangun tidur, kadang yang pertama dilihat kan jam, ya. Itu juga sebenarnya bagian dari matematika. Atau kita mau belanja, jajan di pasar, itu hitung-hitungan yang pakai uang juga sebetulnya matematika. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita tidak pernah lepas dari yang namanya matematika. Makanya kenapa literasi matematika itu penting, bahkan dia ada dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam dunia pekerjaan, macam-macam. Dan di sini ada lingkaran dari PISA tentang literasi matematika. Kontennya di sini ada tentang personal, gitu ya, ada tentang ini di sini ada sosial juga, ada sains, ada pekerjaan, gitu. Kemudian di dalamnya di sini ada reasoning, employ, formula, interpret dan lain-lain. Ya, nanti ini materi bisa dibagikan. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kemudian gimana sih? Kalau misalnya kita ulang sekali, Kenapa? Kok Hmm? Oke. tadi kita ketemu.
Oh, powerpoint gak jalan ya tadi. Selanjutnya pengenalan tentang RPG edukatif ya. Nah, di sini yang mau digaris besarkan tentang RPG edukatifnya. RPG di sini yang tadi sudah sempat disinggung bahwa dia adalah role play game. Edukatifnya di sini karena di sini RPG-nya mau dibawa ke arah pendidikan, bukan hanya game untuk hiburan seperti itu. Nah, jadi di sini ada elemen-elemen yang penting yang harus ada di dalamnya, seperti tentang elemen karakter, narasi, dan juga cerita, tantangan, kemudian ada interaksinya, dan juga sistem poin atau hadiah. Nah, di sini ada banyak penelitian yang telah mengangkat tentang RPG. Dikatakan bahwa keuntungan dari RPG edukatif ini adalah meningkatkan keterlibatan, kemudian pembelajaran lebih praktis dan juga kontekstual, menurunkan keterampilan, kemudian mengembangkan keterampilan sosial juga, dan juga adanya keterlibatan emosional. Nah, seperti apa sih bentuknya? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini gambarannya. Nanti saya akan tunjukkan juga karena kebetulan papernya sudah terbit, jadi nanti teman-teman bisa langsung dibaca dan gamenya juga sebetulnya sudah ada. Ini sudah di HKI-kan. Kalau mau mainin boleh juga sih sebetulnya. Jadi di sini saya udah ada game yang sudah jadi. Nah, tadi kan ada alur gitu ya, kemudian ada narasinya. Nah, ini ada gambaran tentang flowchart gamenya. Jadi sebelum saya menyusun game itu, saya membuat kerangkanya dulu. Mau seperti apa alur gamenya dan siapa tokohnya gitu kan. Kemudian mau ngapain, karakternya tadi seperti apakah dan lain sebagainya. Nah, di game yang telah saya buat ini untuk di disertasi kali ini, saya mengangkat temanya tentang wisata religi ya tentunya. Latarnya tentang objek wisata religi dan yang diangkat wisata religinya adalah makam Sunan Gunung Jati. Yang di dalamnya itu ada salah satu wali ya, namanya ya Wali Sunan Gunung Jati gitu kan. Nah, di situ eh, saya sampaikan cerita alurnya benar-benar real ya di sana, tapi memang dikemas dengan permainan. Ya seperti alur ceritanya di situ ada cerita seorang anak yang mau berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, tapi dia pengen benar-benar nyampe ke makam Sunan Gunung Jati. Sementara di makam Sunan Gunung Jati itu ada 9 pintu. Dan orang umum itu hanya bisa masuk sampai pintu ketiga. Dan itu sampai pintu ketiga sudah ada makamnya memang, tapi masih makam-makam para sahabatnya, saudaranya kayak gitu. Belum benar-benar makam Sunan Gunung Jatinya. Untuk bisa nembus ke pintu ke-9 itu harus dapat izin dari keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan keraton gitu ya. Nah, untuk dapat izinnya ini saya ganti, saya kemas dengan suatu tema atau materi pembelajarannya. Maka di sini mulai masuk tuh kita harus menyiapkan juga konten materi apa yang mau dibahaskan. Nah, di sini saya membahasnya tentang materi aljabar. Maka di sini salah satu tantangannya dikatakan bahwa untuk sampai ke sana itu nggak mudah gitu ya. Harus pelajari tentang aljabar dulu dan nanti harus bisa menyelesaikan soal-soal tentang aljabar dari pintu ke pintu supaya sampai ke pintu terakhir. Gitu ya. Jadi untuk dapat izinnya itu si siswa ini harus bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan di pintu-pintu yang ada penjaganya nantinya seperti itu. Dan di sini Oke, di sini ada gambarannya ya. Nanti untuk gimana cara bikinnya, itu next time kemungkinan baru bisa saya sampaikan. Jadi saya mau demonstrasikan dulu. Ini gambar-gambarnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat bentuk akhirnya, di sini ada, oh, keluar ya. Nah, ini mau tampilkan bentuk yang sudah jadi. Ini bisa di tes. Mbak, stop screen dulu. Coba stop screen dulu. Ini nggak bisa. Oh, oke. Nanti teman-teman bisa juga kalau penasaran dengan artikelnya bisa ya. Ada nanti saya share-sharekan juga di artikelnya. Ini ya, di sini ada gambarannya. Suaranya masuk nggak? Nggak masuk ya? Sebentar. Mana dia Share sound mana? tuh coba mau stereo juga tuh. Coba lagi.
Nah, ini cara permainannya ya. Jadi di sini menceritakan bahwa di kompleks Semen Jati itu, ya ini agak cepet ya karena memang videonya sempat di percepat. Jadi sama anak tuh dibaca dulu, ini tentang literasi banget sih. Dijelasin tuh, jadi di sini 9 pintu, dijelasin ada pintu apa gitu ya. Kemudian juga ini nanti bisa dibuat. Kemudian juga nanti akan ada ini kurang lebih seperti ini. Saya percepat aja karena waktunya terbatas, gitu ya. Jadi di sini ada ceritanya. Jadi di situ nanti anak-anak akan penasaran dan sambil bermain itu tanpa sadar dia juga sambil belajar. Karena kalau misalnya ketika dia gagal, dia akan game over, gitu ya. Biasanya anak-anak ketika udah game over, oh jadi dia akan lebih hati-hati saat menjawabnya. Dan ini untuk artikelnya ada di JPM. Kalau misalnya nanti teman-teman penasaran, boleh atau saya share aja. Nanti silakan teman-teman baca sendiri saja ya. Ini saya share di room chat. Mungkin itu terakhirnya sepertinya sudah ucapan terima kasih. Oh, masih ada ya. Sebenarnya ada banyak dan ini bisa dipakai untuk wisata lainnya, tidak hanya wisata sih sebetulnya. Bisa dipakai untuk beragam jenis dan beberapa RPG yang udah dibuat juga tanpa pakai literasi matematika, dibuat benar-benar fiktif juga boleh. Bisa. Misalnya nggak pakai real life ya, pakai cerita sendiri. Misalnya mau ada pangeran yang mau menemui putri gitu ya, dibuat desainnya sendiri. Untuk materi yang lain itu tuh bisa banget ya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau penasaran pengen coba buat juga dan ikut pelatihannya bisa nanti hubungi nomor berikut ini ya. Nanti di-share juga apa namanya materinya. Itu saja mungkin untuk saat ini yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih banyak mungkin ya yang bisa disampaikan tapi sepertinya waktu juga terbatas dan khawatirnya teman-teman mulai bosan karena tertarik dengan penasaran gitu ya untuk materi yang lainnya yang sudah menunggu. Oke, jadi itu dulu saja mungkin Pak Derajat dari yang saya sampaikan. Selebihnya kurang lebih mohon maaf ya, nanti materinya akan saya bagikan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.